Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa rahmat Allah, kembali kita berjumpa dalam acara bincang-bincang dengan Dr. Adian Husaini, dan kita masih membincangkan tentang Islam liberal, ya, tentang liberalisasi Islam di Indonesia. Dr. Adian, ada hal yang perlu kita pertajam, yaitu perbincangan mengenai motivasi dasar atau tujuan atau hal-hal yang terkait dengan Indonesia, ya, khususnya Islam di Indonesia, kemudian kok disasar dengan program liberalisasi Islam. Kira-kira ada agenda apa yang mereka bawa, kemudian tujuannya apa dan sebagainya, mungkin bisa dijelaskan kepada para pemirsa. Ya, sebenarnya kalau kita lihat apa yang terjadi di Indonesia juga nggak lepas dari apa yang terjadi di dunia lain, ya. Westernisasi, modernisasi, atau katakanlah sekularisasi, liberalisasi, itu adalah pengaruh dari bangkitnya peradaban Barat itu. Kemudian mereka menguasai dunia, mereka menjajah negeri-negeri Islam. Disitulah mulai muncul kemudian sebagian orang Muslim berpikir, ya, untuk mencapai kemajuan ya harus ikut Barat, gitu ya. Itu yang terjadi. Misalnya contoh, ya, ketika Atatürk kemudian menang di Turki, ya, menghapuskan kekhalifahan, menghapus syariat, ya, melarang jilbab, melakukan sekularisasi besar-besaran, mengganti huruf Arab dengan huruf Latin dan seterusnya. Itu kan sebenarnya kemudian terjadi polemik juga di Indonesia. Pada tahun 20-an kita bisa melihat polemik antara Pak Natsir, ya, dengan Soekarno, antara Hasan dengan Soekarno seputar masalah ini. Tapi ketika itu kalau kita lihat, ya, dalam perkembangan pemikiran keagamaan di Indonesia itu ada dua kubu besar selalu. Dikatakan ini kubu Islam, ini kubu sekuler, gitu. Dulu ormas-ormas Islam itu kompak kalau kita lihat, gitu ya. NU, Muhammadiyah, semua itu mereka masuk dalam satu kubu, namanya mereka adalah orang-orang, ya, yang membawa aspirasi ideologi Islam. Tapi kemudian, ya, kita perhatikan dalam sejarahnya ada perkembangan baru, ya, terutama pada waktu periode tahun 1960 dan 70-an. Dan menurut saya satu titik penting dari liberalisasi Islam di Indonesia itu terjadi pada tahun 70, ya, yaitu tepatnya pada tanggal 3 Januari tahun 1970. Itu satu momentum yang sangat penting. Pada saat itulah ada seorang anak muda, ya, namanya Nurholis Majid, kemudian berpidato, ya, membentangkan satu makalahnya di Menteng Raya 58 waktu itu terkenalnya. Nah, apa yang dia lontarkan di situ adalah ide tentang sekularisasi. Ya, sedangkan Nurholis waktu itu adalah ketua satu organisasi mahasiswa Islam yang bisa dikatakan terbesar. Dia membawa ide sekularisasi, membawa ide perlunya pembaruan pemikiran keagamaan. Dan secara jelas dalam makalahnya dia menyebutkan perlunya dibentuk satu kelompok Islam baru yang liberal untuk pembaruan. Sebab Nurholis itu mengkritik, ya, di makalahnya itu mengkritik pembaruan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, oleh Persis, oleh Al-Irsyad. Itu kata dia pembaruan itu sudah mandek, sudah tidak maju lagi, sudah mandek. Makanya dia katakan perlu dilakukan kelompok Islam baru yang liberal. Jadi berbeda. Makanya kalau kita lihat ide sekularisasi atau pembaruannya Nurholis ini, dia tidak melakukan proses tajdid seperti di ormas-ormas Islam ini. Inilah yang kemudian di belakangan, ya, dia dikatakan sebagai aliran namanya neo-modernisme. Nah, apa yang dilakukan oleh Nurholis ini, ya, dan seterusnya, ya, itu sebetulnya bisa kita baca, yang dirumuskan dengan menurut saya cukup baik lah, ya, seorang cendekiawan dari Australia namanya Dr. Greg Barton. Dr. Greg Barton ini menulis sebuah disertasi doktor di Monash University yang sudah diterbitkan oleh Paramadina dengan judul buku, ya, judulnya Gagasan Islam Liberal di Indonesia. Ada 4 di situ kalau kita lihat, ya. Apa sih ide liberalisasi Islam ini sebenarnya? Ada 4, ya. Pertama adalah menekankan pentingnya konteks daripada teks, gitu. Jadi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, konteks lebih penting daripada teks, ya. Makanya mereka nanti banyak mengecam tentang, mereka sebut sebagai penjajahan teks, ya, hegemoni teks, ya, tekstualisme, orang yang tekstual dikatakan fundamentalis dan seterusnya, gitu. Itu pertama, ya.
mementingkan konteks di atas teks dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Sebelum melanjutkan itu, dokter, mungkin bisa diilustrasikan pada sebuah kasus, misalkan liberalisasi di bidang tadi sasaran pertama, yaitu untuk mungkin menafsirkan ulang teks begitu ya. Mungkin apakah bisa diambil contoh misalkan peristiwa atau pengharaman khamr, bahwa itu sebagai sesuatu yang kontekstual itu sebenarnya? Iya, sebagai contoh begini, ada satu jurnal namanya Jurnal Justisia di Fakultas Syariah di satu kampus di Semarang. Kemudian di Jurnal Justisia ini ada seorang dosen syariah. Dia ditanya oleh mahasiswanya, di situ ada di jurnal itu ya, dosen Fakultas Syariah ditanya. Mahasiswa ini mengatakan, saya punya paman nih, kawin dengan wanita Minang. Tapi uniknya yang ngasih mahar bukan paman saya katanya. Yang ngasih mahar itu adalah justru si perempuan. Bagaimana hukumnya? Nah, si dosen ini kemudian menafsirkan ayat mahar ya, surat An-Nisa ayat 4 misalnya tentang mahar ini dalam konteks budaya Arab. Ya, kata dia, wajar saja kalau yang ngasih mahar di Minang itu adalah perempuan, ya, bukan laki-laki. Karena budaya di Minang, budaya matriarkat, ya, perempuannya dominan. Sedangkan waktu ayat Al-Quran itu diturunkan di Arab, konteks budaya Arab waktu itu adalah patriarki. Jadi makanya karena budaya Arab itu patriarki, ayat Quran turunnya di Arab, maka yang ngasih mahar ya laki-laki gitu. Sekarang kalau ayat itu dibawa dalam konteks budaya yang lain, budaya Minang, ya, maka yang ngasih mahar ya yang laki-laki gitu. Yang perempuan ya, yang perempuan gitu. Ada lagi misalnya Profesor Musdah Mulia, ada satu buku judulnya Muslimah Reformis. Itu menafsirkan surat Mumtahanah ayat 10 tentang keharaman muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Ya kan di situ ada ayat kan, fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Ya. Orang-orang muslimah yang hijrah ke Madinah meninggalkan suami-suami mereka yang belum masuk Islam. Bagaimana hukumnya? Ya, kan kemudian Rasulullah setelah menguji mereka dengan iman, ya, mereka ternyata hijrah karena imannya. Fala tarji'uhunna ilal kufar. Jangan kamu kembalikan wanita-wanita mukminah itu kepada suami-suami mereka yang masih kafir. Lahunna hillul lahum. Mereka tidak halal bagi suami mereka. Walahum yahilluna lahun. Suami mereka pun tidak halal bagi istri-istrinya. Maka dalam sejarah Islam sejak zaman sahabat Rasul, para ulama kita, tidak pernah ada yang menghalalkan muslimah boleh menikah dengan laki-laki non muslim, kan gitu. Sebaliknya ada yang membolehkan muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Tetapi untuk muslimah menikah dengan laki-laki non muslim mutlak. Nah, tapi kemudian ditafsirkan ayat ini secara kontekstual di buku ini. Apa katanya? Ayat itu kan turun konteksnya saat perang, ya, di mana orang kafir memusuhi orang Islam. Nah, kalau sekarang ayat itu dibawa ke zaman sekarang di mana keadaan perang sudah tidak ada lagi, maka larangan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim itu tercabut dengan sendirinya. Ini contoh konteks yang kacau ini gitu kan. Jadi ya. Dokter mungkin bisa secara sederhana saja sebenarnya kita bisa melihat ya, bisa merasakan adanya standar ganda ya, kalau kita tadi mungkin istilahnya kontekstualisasi ijtihad ya, bahwa ijtihad pada konteks bukan konteks, maka saya akan kita dapati inkonsistensi dalam banyak hal gitu ya. Contohnya misalkan khamr atau minuman keras diharamkan karena Arab adalah panas ya. Kemudian di Rusia menjadi halal. Maka kalau logika liberal ini dipakai dalam banyak hukum-hukum syariat Islam, maka niscaya tidak akan ada patokan yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan, dan agama akan hanya sekedar menjadi main-main saja. Tadi sudah disampaikan tentang kontekstualisasi ijtihad, tentang konteks yang lebih diutamakan di atas segala-galanya dibanding teks gitu ya, sehingga mungkin bisa disampaikan lagi dokter apa yang disampaikan Profesor Greg Barton tadi. Ya, program liberalisasi Islam yang kedua yang ditulis oleh Dr. Greg Barton itu adalah komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan.
Jadi rasio sangat dipentingkan, pembaruan, ya, selalu diperbaharui, idea of progress, ya, progresivitas ini. Sampai ada yang menyebutkan ya kalau nas bertentangan dengan akal, ya, maka harus akal yang didahulukan. Ya, jadi seolah-olah ada pertentangan antara reason and revelation. Nah, inilah yang sebenarnya juga menjadi masalah, ya, karena kalau dicontohkan sampai Umar bin Khattab saja katanya meninggalkan nas demi akal, itu juga tidak tepat, karena dalam ini cara berpikir dikotomis begini ini tidak ada di dalam Islam, karena Islam antara akal dan nas itu berjalan beriringan. Seorang mujtahid ketika dia berijtihad, ya, ia menggunakan akal yang sahih, akal yang sehat, ya, dan juga tidak melepaskan diri dari teks. Nah, karena kita ini punya teks, jadi tidak benar kalau kemudian akal tanpa tanpa menggunakan wahyu. Nah, ini ekstrim, pemikirannya ekstrim. Tapi ya kata mereka kalau bertentangan harus pakai akal, gitu lah. Nah, kemudian yang ketiga yang penting adalah dalam program liberalisasi Islam di Indonesia itu mereka sebut sebagai komitmen, ya, terhadap rasionalitas dan pembaruan. Jadi kalau kita perhatikan misalnya yang ketiga ini adalah komitmen terhadap pluralisme. Jadi pluralisme agama, ya, bagi liberalisasi ini menduduki posisi kunci. Dalam bidang teologi mereka mengambil posisi, katanya kita menganut teologi pluralis, ya, pluralisme yang mereka anut. Dan kalau kita bahas pluralisme dalam teologis, maknanya adalah pluralisme sebagai sebuah faham yang menyatakan bahwa semua agama adalah merupakan jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan. Jadi orang pluralis ini tidak mesti mengatakan semua agama sama, ya. Nah, tapi mereka mengatakan semuanya sama-sama sah, ya, semuanya menuju Tuhan yang sama. Di Indonesia ini yang saya perhatikan populer, ya, para cendekiawan kita banyak mengadopsi gagasan transendentalisme namanya. Jadi transcendent unity of religions, kesatuan transendensi agama-agama. Mereka tidak mengatakan semua agama itu sama, atau mereka tidak sinkritis mengatakan bahwa semua agama harus dilebur, tidak. Mereka mengatakan oke, agama jalan masing-masing, tapi setiap agama merupakan jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan yang satu, gitu loh. Each religion, ya, is equally valid way to God, gitu. Jadi setiap agama merupakan jalan yang sama-sama sah. Makanya dalam permasalahannya dengan akidah Islam bagaimana? Hal yang iya, di dalam pluralisme itu yang kata yang mereka benci adalah kata kafir dan kata sesat. Nggak ada istilah itu, karena semua sah-sah saja menuju Tuhan, ya, apapun cara ibadahnya. Malah mereka aliran transenden ini membagi agama itu dibagi dua aspek esoteris dan aspek eksoteris. Esoteris itu aspek batin, eksoteris aspek luar, syariat lah kira-kira gitu. Jadi agama-agama ini kan cara nyembah Tuhannya beda-beda, cara nyebut nama Tuhannya beda-beda. Tapi esoterisnya, kata mereka, semuanya sebetulnya menuju Tuhan yang sama, seperti sungai-sungai yang akan mengalir ke laut yang sama, seperti jalan setapak yang menuju pada tujuan puncak yang sama. Itu yang kita lihat misalnya dalam film Tanda Tanya, ya, karya Hanung itu kan. Di situ ada aktor utamanya, ya, mengatakan bahwa setiap agama sebetulnya merupakan jalan yang berbeda-beda, ya, menuju puncak yang sama, ya, menuju tujuan yang sama, yaitu Tuhan, gitu. Nah, dari segi pandangan Islam tentu tidak begini dong, ya kan? Karena dalam keyakinan Islam seorang Muslim sudah bersyahadat, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Itu syahadat orang Islam. Kalau orang sudah bersyahadat, berarti dia mengakui satu Tuhannya Allah, dia menolak Tuhan yang lain. Ini beda dengan pluralisme yang Tuhannya tidak jelas. Siapa Tuhan yang satu tadi? Dalam pluralisme tidak jelas. Tuhan bisa siapa saja, kata mereka. Orang Islam mengatakan tentu nggak benar dong, karena Tuhan yang satu itu sudah memperkenalkan dirinya, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya sudah jelas, namanya sudah jelas. Yang kedua, kalau orang sudah bersyahadat, dia mengakui Muhammad utusan Allah.
Maknanya apa? Maknanya Muhammad itulah yang ditugaskan oleh Allah, diberi amanah oleh Allah untuk menyampaikan bagaimana cara menyembah Allah kan. Makanya syariatnya sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad diutus, maka dalam pandangan seorang muslim, ya, satu-satunya jalan yang sah, syariat yang sah untuk menuju Tuhan, yaitu Allah, adalah syariatnya Nabi Muhammad. Jadi pluralisme ini secara diametral bertentangan dengan ajaran akidah Islam gitu. Dan yang terakhir barangkali kalau kita lihat ya, dari keempat tadi, program liberalisme agama di Indonesia adalah menempatkan agama dalam posisi, menempatkan negara, bukan agama, menempatkan negara dalam posisi yang netral dan non sektarian. Jadi inilah sekularisasi politik, sekularisasi negara. Negara, kata mereka, tidak boleh campur tangan memihak satu kelompok tertentu. Ya, tidak ada aliran yang dinyatakan baik atau dinyatakan buruk oleh negara. Semua harus diberi tempat yang sama. Nah, itu komitmen terhadap pluralisme dan negara yang netral, ya, dari campur tangan terhadap urusan agama. Mungkin ada hal lain Ustaz yang bisa dijadikan sebagai penutup pada pertemuan kita pada hari ini. Ya, itulah ya, kalau kita baca 4 agenda liberalisasi Islam di Indonesia ini, sebetulnya intinya adalah dekonstruksi. Ya, itu ada beberapa buku yang berjudul misalnya Dekonstruksi Islam Madzhab Ciputat. Nah, ada bukunya itu, Dekonstruksi Islam Madzhab Ciputat. Ada lagi Dekonstruksi Islam Madzhab Ngalian. Ngalian itu tempat lokasi IAIN Semarang. Kalau Ciputat tempat lokasi UIN Jakarta gitu. Jadi memang para tokoh-tokoh ini ya, tokoh-tokoh liberal ini menamakan diri mereka itu melakukan dekonstruksi. Apa artinya de itu artinya turun, itu dari bahasa Latin. Dekonstruk artinya dia menurunkan konstruksi atau menghancurkan konstruksi Islam. Jadi menghancurkan bangunan Islam gitu. Jadi sebetulnya liberalisasi kalau kita baca dari tulisan mereka menyebut sebagai dekonstruksi Islam. Ya, jadi menghancurkan bangunan Islam. Mereka ingin katanya menghancurkan bangunan Islam yang lama, yang dibangun oleh para ulama dulu gitu ya. Kemudian mereka mau membangun konstruksi Islam yang baru gitu. Inilah saya menyebut, pernah saya tulis satu artikel ketika mengomentari ensiklopedi Nurul Khalis Majid, saya katakan ini Islam yang baru. Islam yang tidak dikenal sebelumnya, karena memang bangunan yang lama dihancurkan, bangunan yang baru dibangun ya, dengan formasi, rasa dan selera Barat sebenarnya gitu. Jadi saya dengan, mungkin kalau saya harus berhusnuzon ya, menghormatilah usaha-usaha kata ingin memajukan Islam, tapi sayang menurut saya keliru gitu loh, keliru dalam memahami Islam. Islam ini agama yang sebetulnya tidak selalu berkembang setiap saat. Kita ada unsur-unsur yang thawabit, yang tetap tidak boleh berubah. Dan kita juga ada hal-hal yang bisa berubah, yang mutaghayyirat. Dalam istilah Profesor Muhammad Nur, Islam itu sifatnya dynamic stabilism. Jadi ada unsur-unsur yang stabil, tapi juga tidak statis. Dia dinamis. Mungkin dia dinamis dalam stabilitas. Dalam hal-hal yang thawabit ya, janganlah diubah ya. Kayak muslimah nggak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim, homoseksual itu haram, zina itu haram, Quran itu suci ya. Orang yang mengatakan semua agama sama itu sebetulnya dia sudah tidak beragama, karena inad dina indallahil Islam, satunya yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Dalam hal yang thawabit begini janganlah diubah. Ini sudah yang sudah yang pokok ya, ini sudah yang stabil ya. Tetapi Islam juga memberikan perkembangan, banyak masalah-masalah baru. Itulah yang kita kenal sebagai masalah-masalah yang ijtihadiyah. Jadi sayang sekali kalau menurut saya gitu ya, ide-ide liberal ini yang katanya mau memperbaiki, merubah, tapi betul-betul akhirnya mendekonstruksi dan tidak merekonstruksi. Mereka tidak memiliki tafsir yang baru, hanya merusak tafsir yang lama gitu. Itu keliru saya kira. Iya, terima kasih Dr. Adian. Dan memang para pemirsa, Islam adalah sebuah sistem yang memang di sana terkandung hal-hal yang sawabit, hal-hal yang tetap, yang memang sudah ditegaskan secara jelas, gamblang, menjadi prinsip dasar. Tapi juga ada yang mutaghayyirat, hal-hal yang memang bisa berkembang. Dan inilah ruh ini yang kelihatannya difahami secara
kurang rapih oleh kelompok liberalis, sehingga akhirnya yang terjadi adalah bahwa liberalisasi identik dengan dekonstruksi, yaitu sebuah upaya meruntuhkan bangunan Islam yang lama dan akan dibangun dengan bangunan yang baru. Sayangnya tidak memiliki korelasi yang tepat, tidak memiliki korelasi yang bertanggung jawab dari sisi syariat dan sebagainya. Akhirnya mudah-mudahan para pemirsa kita mengambil manfaat yang besar dari bincang-bincang pada hari ini. Saya Masud Ababdillah menutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.